Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian yang ada di rumah? Masih stay aja kan di rumah? Nah, kali ini aku mau sharing ke kalian apa sih itu berpikir kreatif. Langsung aja ya, kita simak video berikut ini. Sebelumnya, aku mau nanya ke kalian, apa sih itu berpikir kreatif? Nah, pasti kalian pernah kan mendapatkan masalah dan tantangan yang dianggap sulit untuk dipecahkan. Mungkin masih ada solusinya. Namun belum terpikirkan oleh kita bagaimana agar kita bisa menemukan solusi yang kelihatannya tidak ada tersebut. Jawabannya ialah dengan mencarinya. Nah, bagaimana sih kita bisa menemukannya jika kita tidak mencarinya? Proses pencarian inilah yang disebut dengan proses berpikir kreatif. Dengan kreativitas akan menghasilkan ide-ide baru dan mengatasi suatu masalah-masalah tersebut. Menurut Sousa 2008, mendefinisikan kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis, selalu dipandang menurut kegunaannya. Oke, selanjutnya kita akan mengenali ciri-ciri orang yang berpikir kreatif. Yang pertama adalah terbuka terhadap pengalaman baru, fleksibel dalam berpikir dan merespon. Yang kedua, bebas dalam menyatakan pendapat dan perasaan, senang mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, tertarik kepada hal-hal yang abstrak, kompleks, holistik, dan mengandung teka-teki, dan mempunyai minat yang luas. Dan yang keempat adalah tekun dan tidak mudah bosan, tidak kehabisan akal dalam memecahkan masalah. Dan yang kelima, memiliki citra diri dan stabilitas emosional yang baik, percaya diri dan mandiri. Dan yang keenam, mempunyai pendapat sendiri dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir adalah peka terhadap situasi lingkungan. Ayo, apakah kalian sudah termasuk dalam ciri-ciri tersebut? Perbedaan berpikir kreatif dan konvensional. Kita ambil contoh saja dalam pembelajaran matematika. Saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang lebih menekankan pada keterampilan berhitung daripada penguasaan konsep matematika. Akibatnya, kemampuan berpikir kreatif kurang berkembang. Salah satu model yang dapat digunakan agar siswa aktif dan kreatif dalam pembelajaran adalah model Three Finger. Yuk, kita lanjut lagi ya. Bagaimana sih kita bisa menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah? Kemampuan berpikir kreatif dalam mengatasi masalah memerlukan pola pikir yang memadai dalam memecahkan masalah. Adalah pola pikir yang melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, dan kreatif. Pola pikir seperti inilah yang perlu untuk dikembang dan dibina dalam hal apapun. Mengingat kreativitas manusia dalam menyelesaikan masalah akan berbeda-beda, tergantung dari pengetahuan dan sudut pandang mereka masing-masing. Maka kreativitas setiap orang dalam memecahkan masalah akan berbeda, tergantung dari pengetahuan dan kemampuan mereka masing-masing. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Menurut Carroll Center Main Department of Labor USA, kemampuan berpikir kreatif memang penting karena kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia kerja. Mahmudi 2010. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham dan apakah kalian sudah termasuk dalam orang yang bisa berpikir kreatif? Yuk komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe. Oke? Semoga materi yang aku berikan bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.